pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawi, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, PLN Aceh pastikan tidak ada kenaikan tarif listrik, warga diminta cek konsumsi pemakaian. Informasi lainnya, harga bahan bangunan di Sabang naik 40%. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Munia FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawi, Radio Asalam Uwin Arani Ridau Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta direlay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Dengar keluhan masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik belakangan ini mendapat tanggapan dari PLN UID Aceh yang memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik sejak tahun 2022. Informasinya disampaikan Cindy Novita. Sejumlah masyarakat mengeluhkan tagihan listrik yang dinilai meningkat dibandingkan periode sebelumnya meski penggunaan listrik dirasa tidak jauh berbeda. Keluhan tersebut muncul karena masyarakat merasa jumlah pembayaran listrik yang harus dibayar lebih tinggi dibandingkan konsumsi listrik pada biasanya. Menanggapi hal itu, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan sejak tahun 2022 hingga 2026. Menurutnya, kenaikan tagihan yang dirasakan pelanggan kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan listrik di rumah tangga masing-masing. Dapat kami sampaikan bahwa untuk poin tersebut pelanggan itu bisa merasakan ada kenaikan tagihan, tapi itu kan kita sudah ada alat ukur, yaitu pengukuran menggunakan kalorimeter pelanggan. Jadi jika memang angka yang dirasa itu tidak sesuai, kita bisa melakukan pengecekan ke kalorimeter. PLN juga mengimbau masyarakat untuk rutin memantau penggunaan listrik di rumah serta memastikan kondisi instalasi listrik tetap aman dan normal agar konsumsi listrik dapat terkontrol. Melalui layanan pengaduan yang tersedia, PLN berharap masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian tagihan sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Umah menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif pemerintah pusat, minim dipahami desa. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Umah menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif seperti Grand Village atau penghijauan desa dan aplikasi Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa justru masih minim dipahami oleh sebagian aparatur desa.
Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Umar meminta pemerintah daerah maupun instansi pembina dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan teknis secara langsung ke desa-desa. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam mewujudkan transparansi, keamanan dan tata kelola anggaran desa yang lebih akuntabel. Menurutnya, dari beberapa desa yang selama ini dikunjunginya, sebagian sudah mengerti dan mengunggah perkembangan serta kegiatan desa mereka ke dalam web Jaga Desa yang disediakan oleh Kejaksaan Agung. Namun di beberapa lokasi, program tersebut justru belum diketahui. Ada beberapa desa yang saya lakukan kunjungan, ada sebahagiannya yang sudah mengerti dan sudah mengupload tentang perkembangan desa, kemudian kegiatan-kegiatan desa sudah diupload ke dalam web yang disediakan oleh Jaksa Agung. Nah, kemudian juga sudah membuat perencanaan terhadap Grand Village itu oleh desa. Nah, mungkin ini saya belum tahu bagaimana pola koordinasi yang dilakukan oleh DPMG yang ada di kabupaten-kabupaten ini supaya informasi ini sampai dan kepala desa dan serta aparaturnya bisa melakukan percepatan ataupun tujuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu bisa diterapkan. Nah, sayang sekali kalau memang desa-desa ini belum terinfokan ataupun belum terjadinya sinkronisasi antara keinginan pemerintah di pusat dengan apa yang terjadi di desa-desa yang ada di Aceh ini. Haji Umar juga menyayangkan jika program strategis yang telah dirancang oleh pemerintah pusat tidak tersinkronisasi dengan baik hingga ke tingkat bawah akibat minimnya sosialisasi atau rendahnya pemahaman aparatur desa. Untuk menyiasati hal ini, Haji Umar mendorong pemerintah desa untuk segera menyusun regulasi lokal demi mempercepat penerapan program-program pusat, termasuk penguatan ketahanan pangan, sehingga perlu adanya penyusunan kebijakan khusus melalui pembentukan kanun kampung atau peraturan desa sebagai dasar hukum dan rencana kerja yang wajib dijalankan oleh masyarakat dan jajaran aparat desa. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, harga daging megang menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dijual seharga Rp180.000 untuk setiap 1 kg. Berikut laporan Muhammad Sanusi. Harga daging megang di Takengon Aceh Tengah dijual Rp180.000 per kilo pada Selasa kemarin. Harga ini berlaku untuk jenis kerbau dan sapi. Pedagang Muslim mengatakan harga jual itu masih berlaku sama dengan harga jual daging megang sebelumnya. Harga jual ini, kata Muslim, sudah berlaku sejak beberapa tahun silam. Muslim menyebut sapi yang ia jual berasal dari peternak lokal. Harga beli sapi di peternak juga mengalami kenaikan kendati tidak signifikan. Berapa harga daging, Bang? 17, Bang. Jenis apa? Sapi kampung nih, Bang. Kalau kerbau? 18, Bang. Kemarin jualan apa? Kemarin jualan sini juga, Bang. Berapa harga kemarin? Kerbau kemarin 18-19, Bang. Sapi? Sapi 17. Sama juga, Bang? Ini dari mana sapi ini, Bang? Dari Pejebe, Bang, Pejebe. Perumahan Petor. Oh, Petor. Udah lama Bang jualan? Ini pasaran atau gimana, Bang? Atau ada kenaikan? Naik, Bang. Dihitung petani aja udah 17, Bang. 16-17. Oh gitu. Amatan RRI, pasar megang di Takengon dipusatkan di beberapa titik seperti Pasar Impres, Pasar Pailang, dan sejumlah pusat keramaian lainnya. Di beberapa titik ada pedagang yang sudah berjualan daging megang sejak Senin megang kecil kemarin. Sejumlah titik pasar megang juga terlihat tingginya antusias masyarakat pembeli. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Pendengar, puluhan ekor hewan kurban akan disembelih oleh jajaran kantor Kemenak Aceh Tengah pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Acara penyembelihan dilakukan serentak setelah pelaksanaan sholat Id. Berikut laporan Fitra Jayadi. Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tradisi ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Wahdi mengatakan, pelaksanaan kurban tahun ini juga tetap melibatkan madrasah serta kantor urusan agama KUA di masing-masing kecamatan dalam wilayah tersebut. Dijelaskan pada Idul Adha tahun ini terdapat sekitar 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih. Jumlah itu mengalami peningkatan signifikan
dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 32 ekor hewan kurban. Diharapkan daging kurban nantinya dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain untuk warga kurang mampu, juga dapat membantu warga yang terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah. Kantor Kementerian Agama hari ini untuk tahun ini ada 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih dan mudah-mudahan akan tetap akan tepat sasaran, bisa membantu bangkit untuk masyarakat kita pasca bencana hidrometeorologi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Kepala Kantor Kemenak Aceh Tengah Wahadi menambahkan seluruh proses penyembelihan direncanakan akan dilakukan secara serentak pada hari pertama Idul Adha setelah pelaksanaan sholat Id. Momen Idul Adha tahun ini juga diharapkan semakin memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial di lingkungan Kemenak setempat. Semangat berbagi harus terus tumbuh sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah mengikuti informasi dari Banda Aceh, Laut Semawe, dan Takengon. Selanjutnya, Lintas 17 menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, harga bahan material bangunan melonjak naik hingga 40%. Daya beli warga Sabang terpukul drastis. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana. Gelombang kenaikan harga material bangunan yang melanda Kota Sabang dalam 2 bulan terakhir mulai memukul daya beli masyarakat. Dampak dari lonjakan harga komoditas konstruksi ini tidak hanya menunda rencana renovasi rumah warga, tetapi juga memicu kemerosotan omset penjualan para pelaku usaha toko bangunan secara drastis. Kelesuan aktivitas transaksi ini tercermin di sejumlah pusat penyedia bahan bangunan di Pulau Sabang, di mana volume pembelian dari konsumen dilaporkan turun hingga setengah dari kapasitas normal. Fahmizal, salah seorang pemilik toko bangunan, menyebutkan lesunya pasar properti dan pertukangan ini terjadi tepat sejak grafik harga material mulai merangkak naik. Penurunan intensitas belanja masyarakat ini otomatis membuat pendapatan hariannya terpangkas secara signifikan. Sekitar 2 bulan nih kira-kira sampai barangnya naik harga sekitar 25 sampai 30, ada juga yang mencapai 40%. Seng, minyak tiner gitu cat minyak, besi, tapi paling tinggi naik di bagian sengnya. Banyak sekitar per meter sampai 20.000 naik. Kalau tiner 30 sampai 40% naik. Dari harga 45 pertama kayak macam tiner Cobra kan. Sekarang mencapai 75. Ada yang jual 80 lagi. Kan setengah harga dah. Berdasarkan data komunitas di lapangan, beberapa item material pokok yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan antara lain yaitu seng, cairan pengencer, cat atau thinner, kabel instalasi listrik hingga cat dinding. Dari sekian banyak item, produk seng dan thinner mencatatkan persentase kenaikan paling tinggi. Lebih lanjut, Fahmizal menjelaskan lonjakan harga ini murni dipicu oleh perubahan tarif modal dari pihak importir dan jaringan distributor utama di pusat grosir. Berkas tagihan pasokan barang yang dikirim dari Kota Medan, Sumatera Utara dilaporkan sudah lebih dulu membengkak sebelum komoditas tersebut diseberangkan ke Sabang. Di sisi lain, ia mengatakan biaya logistik, transportasi laut maupun aspek infrastruktur jalan sejauh ini sama sekali tidak mempengaruhi dinamika kenaikan harga tersebut. Menariknya, produk lokal seperti semen produksi pabrikan Aceh terpantau masih sangat stabil dan belum mengalami lonjakan harga. Para pelaku usaha di Sabang menaruh harapan besar agar mata rantai harga material bangunan ini dapat segera kembali stabil. Kestabilan harga nilai menjadi kunci mutlak untuk menggairahkan kembali urat nadi pembangunan infrastruktur swadaya masyarakat sekaligus menyelamatkan keberlangsungan bisnis toko bangunan di Kota Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan. Dari 0 km Sabang Kota, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP menurunkan tim petugas untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil. Informasinya disampaikan Salihin Barus.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan menurunkan tim petugas untuk pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil, Selasa 26 Mei 2026. Petugas kesehatan hewan yang diterjunkan tersebut merupakan tenaga petugas dari Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Singkil Utara, Singkohor, dan Puskeswan Simpang Kanan yang disebar ke beberapa wilayah kecamatan dan desa atau kampung se-Kabupaten Aceh Singkil guna untuk memastikan kesehatan hewan. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan DTPHP Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan untuk memastikan kesehatan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini, pihaknya telah menurunkan lebih dari 74 orang petugas untuk memeriksa kesehatan hewan kurban yang akan disembelih. Untuk petugas kita yang khusus kita tugaskan dari masing-masing puskeswan, itu puskeswan kita ada 3, puskeswan di Singkil Utara, puskeswan di Simpang Kanan, dan puskeswan di Singkohor. Itu semuanya kita tugaskan sebanyak 74 untuk bertugas di lapangan untuk mencek kesehatan dan lain-lainnya di lapangan nantinya. Dan juga kita minta bantuan dari petugas lapangan PPL kita, yang kebetulan mereka juga punya wilayah binaan masing-masing untuk bagaimana sistem pelaksanaan kurban di lapangan atau di wilayahnya masing-masing nanti. Data ini akan kita kumpul dan akan kita laporkan nanti, baik ke provinsi maupun ke pusat. Kemudian tambah Abdul Haris, selain petugas dari kesehatan Puskeswan untuk menambah kekuatan dan memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih diperiksa kesehatannya, pihaknya juga memperbantukan tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL untuk memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum proses pemotongan atau disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tepat pada Rabu besok 27 Mei 2026, guna agar daging hewan kurban benar-benar aman dikonsumsi dari sisi kesehatannya. Sebelumnya, Abdul Haris juga menjelaskan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut merupakan upaya dan komitmen agar seluruh daging kurban di Kabupaten Aceh Singkil sehat dan aman untuk dikonsumsi. Sementara untuk sasaran petugas terhadap pemeriksaan hewan tersebut, terutama fokus hewan harus terbebas dari penyakit ulat hati dan tuberkulosis atau TBC. Kemudian hewan juga dipastikan benar-benar aman dari penyakit mulut dan kuku. Demikian Salihin Barus melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.